Sambutan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus membuka rakercap secara resmi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Raden Mahfud Hamid, Ketua Pimpinan Pusat Rijalul Ansor. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina tamassaku jami'ahum bidinis salim wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, khususon Rais Suriah PCNU Kabupaten Purworejo Bapak Kiai Hakim Hamid beserta jajarannya, dari pemerintah, Pak Pram, asmane Pram, Pak Prasetya, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Muslihin dari MBC, Rais Suriah, Pak Kiai Nasir. Ini kan nopo niki? Enggak, ini Pak Lurah mriki, Masya Allah, ngapunten nggih. Bapak Lurah yang saya hormati. Nggih, ndak paham. Minta maaf. Jajaran PC Ansor Kabupaten Purworejo, Kiai Habib, sahabat Ahil, Kasat Korcap, dan siapa namanya? Dan Hari Raharja, Ketua Rijalul Ansor Purworejo Habib Usman beserta jajarannya, sahabat-sahabat PAC Ansor se-Kabupaten Purworejo yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul mujalasah dalam rangka melaksanakan kewajiban organisasi, yaitu rakercap yang kedua di periodenya Kiai Habib, gitu ya, betul ya. Semoga dengan wasilah kerauhan para kiai-kiai dari PCNU ini bisa menghasilkan banyak sekali poin-poin yang bermanfaat untuk organisasi. Allahumma amin. Umumnya kepada Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Saya di sini mewakili, ini janjane kudune tuh bangga-bangga nih, kula pengurus PP loh nih. Pulang pergi maksudnya itu. Lah yang rumahnya Maron sini, jadi telepon suruh datang ke sini. Pas tidaklah ada barengan tapi nanti siang. Tapi saya ini mewakili PP Ansor loh, enggak sendiri saya ini. Kalau enggak percaya tanya di Keramat Raya sana. Alhamdulillah sukses ya, rakercap. Saya mau menyitir makolahnya Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Ada makolahnya yang berbunyi begini: Innal istima'a wat ta'arufa wal ittihada wat ta'alufa huwa al-amrul ladzi la yadzalu ahadun manfaatah. Selama masih ada suatu organisasi atau jamiah, masih ada kekompakan, kebersamaan, istima',
wa ta'arufa lan saling memahami. Ini di organisasi ini paling repot kan saling memahami. Kalau hanya bertegur sapa itu biasa, tapi kalau saling memahami dan saling menghargai ini kadang ini yang menjadi PR di organisasi. Penyakitnya organisasi itu biasanya kalau sudah punya kekuatan terus angel kandana nih biasanya. Itu biasanya begitu. Ya di mana-mana pokoknya dikasih jabatan. Seperti saya ketua Rijal Ansor, merasa saya punya masa, saya punya kekuatan di belakang saya punya anggota banyak sekali. Apalagi Rijal Ansor ini kan anggotanya para gus-gus, kiai-kiai muda se-Indonesia. Loh betul ini, para Al-Karim, Ibnul Karim. Iya semuanya di bawah saya itu. Loh iya betul itu. Ada pondok pesantren Buntet, ada Tambak Beras, ada Denanyar, ada dari Makassar, ada dari Maluku, ada dari Sumatera. Bahkan sekretaris saya sendiri itu Gus dari Medan. Itu kumpul jadi satu, itu kan besar-besar semua. Kalau kita tidak merasakan sadar bahwa kita ini khodim, wah sakarepe dhewe, Pak. Iya. Kadang kalau sudah bergaya, wah jadi ketua Rijal Ansor. Ini belum lama ini loh, belum lama ini. Rijal Ansor ini bilang begini malahan, ada yang bilang begini. Ini Ansor kok ngatur-ngatur Rijal Ansor, lebih piye malah sampai bilang begitu. Piye kok Rijal Ansor kok ngatur-ngatur Rijal Ansor? Salah enggak seperti ini? Salah besar. Ini ada yang seperti itu. Wah, apa Ansor kok ngatur-ngatur Rijal Ansor? Pokoknya kalau sudah masuk di organisasi harus menjadi khadimul ummah. Sayyidul qaumi khadimuhum. Tidak bisa yang namanya kalau hanya pidato-pidato itu gampang. Tapi menjadi khadim ini berat ini, harus benar-benar taruh di bawah. Mbah Ki Makhrus Ali Lirboyo itu ketika di Lirboyo di luar itu sangat dihormati sekali kan ada hebahnya. Tapi begitu di NU dia harus berani berhadapan dengan berani merasa kadang dicemooh, dicela. Itu harus bisa seperti itu, nerimo untuk itu. Nah orang wah ada karu-karuan. Apalagi kita ini Ansor ini itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dan jenengan ini ditempa sekarang ini di Ansor ini biar matang jamiyahnya. Jangan pulang-pulang dari pondok, wah saya pokoknya harus jadi NU. Tidak bisa, jenjangnya tidak bisa seperti itu. Harus ada kaderisasinya. Jenjang berjenjang mulai Ibnu, Ansor, kalau sudah Ansor NU, ini matang, Pak. Jadi tahun mal farqu bainal ormas wal orpol. Iya, kalau enggak nanti jadi transaksi, Pak. Iya. Kalau enggak jadi transaksi politik, Pak. Iya, nanti itu dapusit tok. Iya, man lam ya'rifus siasah tak kulu siasah, Pak. Enggak, akhirnya yang diplonga-plongo yang penting aku duwe masa. Akhirnya transaksional. Enggak bisa seperti itu dibenarkan. Iya. Makanya kalau jenengan di Ansor saya senang sekali, Pak. Kalau sudah matang, kaderisasinya matang, udah PKD, PKL, nanti PKN. Wah, nanti kalau jadi ketua umum, jadi ketua NU, cilik-cilikannya ketua ranting lah. Wah, gagah sekali, Pak. Enggak nih. Ya, saya dulu anak buahnya Pak Muslihin. Tapi menang saya, saya langsung Jakarta. Minta maaf, nggih, guyonan nggih. Lu ciri-ciri wong NU itu guyonan, Pak. Ada guyonannya. Dan wong cerdas itu biasanya ono guyonan saklek ngono mah medeni Pak kaya malaikat Jibril ngono. Lini, kita kalau harus bisa menjadi khatimul ummah, bukan makhdumun. Lah saya ini, Pak, waktu dulu belum diajak Pak Muslihin. Saya tuh enggak kenal dengan namanya Ansor, Pak. Ansor itu apa? Wis ini wong dolan-dolan tok, udah ngopi ngono rene. Karena saya melihat Ansor ini sini tah dolan-dolan saya itu Pak Pram. Dan saya dimasukkan oleh Nusron Wahid waktu itu, waktu kepemimpinan yang dulu di pengurus PP, diajak untuk PKN, diklat PKN ya, setelah PKD, PKL, PKN. Nggak mau saya, Pak, nggak mau. Apa itu? Oh, kita ini kan kiai. Dulu saya berkomplot dengan gus-gus dari Jawa Barat. Kan saya di waktu itu belum ada WA, masih BB. Gus, besok tanggal ini, bulan ini ikut PKN ya. Saya terus telepon teman-teman. Kita ini kiai Gus ya, di rumah dihormati.
Masa gitu ikut PKN segala? PKN itu berarti kan suruh belajar jadi apa namanya? Jadi siswa lagi. Diajari, dididik. Wah, ino dewe iki. Waktu itu saya pikir udah ngono iki. Terus saya edok-edok sama Nusron Wahid, Pak minta maaf ini bulan mulut. Saya pengajian maaf enggak bisa ikut. Padahal ngapusi itu. Karena gengsinya ini. Gengsi. Saya waktu itu apa itu? PKL, PKN, barang-barang itu. Kita kini Gus. Pendapat yang seperti itu salah apa benar? Salah. Nek jadi pengurus gampang Pak, jadi pengurus itu saya ini pengurus nyalon PBNU. Saya ini pil apa konverwil sudah rasa pilgub sekarang ini. Iya Pak, betul. Iya pil NU itu rasa pilgub itu Mas, pilgub. Bahaya seperti ini Pak. Ini kualat kalau bahasa Mas Ani loh seperti itu. Lirik saya itu seperti itu saya kembangkan Pak. 2 kali saya diundang untuk ikut PKN lagi di Al-Hamid di Jakarta Timur. Saya alasan lagi, enggak mau. Wah, akhirnya Nusron Wahid tahu ini orang ini hanya mau ngapus-ngapusi tok kira gelem iki. Nah, akhirnya bahasanya sudah diplomatis Pak. Gus masih menginginkan jadi pengurus pusat enggak? Ya masih. Nah, persyaratannya harus PKN. Akhirnya mau. Wah, kiai-kiai besar. Dari Bangkalan, dari Jombang, wah gus-gus gerang-gerang itu, kiai-kiai gerang itu ikut PKN semua, nggak karu-karuan dididik itu. Masya Allah, ini alhamdulillah kepimpinan mulai dari Nusron Wahid terus Gus Yakut ini, hirohnya hirohnya berjamiah luar biasa. Bahkan sekretarisnya Gus Ahil, ketua PC-nya Kiai Habib, tidak melalui Gus langsung Kiai ini. Kan tidak fikir mati fikir mudharek Mas Dan tidak langsung isim fangil kan beliau. Lah inilah luar biasa kita ini mudhaf ilaih seperti di Alfiyah kan wa ma yalil mudhaf ya'ti khalafa terus apa anhu fil i'rabi idza mahudhifa. Ketika mudhafnya sudah berangkat sudah sudah meninggal atau sudah pensiun, ini yang menggantikan kita semua. Jenengan sahabat-sahabat semua ini akan menggantikan. Makanya harus benar-benar dikuatkan jam'iyahnya ini. Innal istima'a wat ta'arufa ini saling memahami. Wal ittihada ada sinergi. Ada sinergi. Kalau hanya bersatu itu bersatu. Jenengan namanya bersatu bersama seperti ini. Arti kan mesti podo. Gimana? Enggak. Tapi kalau sudah bersinergi itu namanya berdesak-desakan secara fisik tapi juga bersatu secara mental. Meskipun adanya kita di sini, ada yang di Waliboto, di Bener, tapi hatinya sama. Beda dengan yang namanya bersatu. Kalau bersatu bersama ya duduk-duduk seperti ini. Begitu karep burung mesti podo. Tapi kalau sudah bersinergi, ittihad ini luar biasa. Innal istima'a wat ta'arufa wal ittihada wat ta'alufa. Saling mengasihi dan menghargai. Selama masih ada seperti itu, huwa al-amrul ladzi la yazalu ahadun manfaata. Di situ masih ada keberkahan dan kebaikan. Allahumma amin. Dan alhamdulillah NU sudah 98 tahun. Ansor mulai 34 berarti sekarang berapa? Ora tau pinter matematika. Pinter berarti mulai 34 sekarang berapa berarti? 87. Ini organisasi yang berkah Pak. Nah, kalau tidak berkah sudah mati sejak dulu Pak. Fa ammaz zabatu fayadhabu jufa'a kalau di Quran. Seperti omplok tidak ora berkah Pak. Tapi kita ini jamiah besar. Berkahnya wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Selagi masih ada keberkahan di situ, insya Allah Ansor ini jamiah kita ini insya Allah istimrar ila yaumil qiyamah. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Bukan kita yang besar tapi Ansor yang besar. Kalau ke Ansor kita di Ansor, wah aku kus ndek jasa nang Ansor. Ini periodeku ki wah ora kercap bolak-balik ping pira iki. Iki krono aku saiki wah ini orang seperti ini tidak cocok jadi ketua. Tidak cocok Pak. Kita harus merasa kecil. Ansor yang besar. NU itu besar. Kita yang kecil. Kita yang butuh dengan NU yang butuh dengan Ansor. Bukan Ansor NU yang butuh dengan kita. Bukan, kita yang butuh dengan NU
dan kita butuh dengan Ansor. Itu pasti seperti itu. Kalau tidak percaya saya tanya sama Mbah Hasyim Ari itu. Tanya itu. Kita yang butuh dengan NU bukan NU yang butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan Ansor bukan Ansor yang butuh dengan kita. Kita harus merasa kecil. Kalau kita merasa kecil dalam kita berkhidmah, insya Allah yakhdumu, dalam yakhdumu kita ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari kita berkhidmah di Jamiah. Lu banyak sekali. Gus Ketum ini barokahnya berkhidmah. Sekarang ketua umum kita jadi Menteri Agama. Gitu. Banyak sekali yang sampai camat di Banten, Pak. Camat di Banten itu ketua PW Banten, Pak. Camat itu, Pak. Camat. Jadi camat itu ketua PW Banten. Ada yang jadi DPR RI, ada yang di pemerintahan. Asalkan jangan merasa kita, oh, aku di sini di Jamiah ini saya kepingin untuk meraih ini, jangan. Yang penting kita khidmah, karena ini judulnya kan apa? Khidmah kan kuat dalam persahabatan, istiqomah dalam pengabdian. Kan saya hanya nyocok omongan ini. Istiqomah dalam pengabdian. Nah, pengabdian ini berkhidmah itu. Haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil azmani. Selama kita masih istiqomah dalam pengabdian, kita akan sukses sepanjang zaman. Allahumma amin. Dan inilah Ansor ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Biyen niku, Pak. Zaman sebelum saya, Gus putra-putra pesantren enggak kenal dengan Ansor, kepinginnya langsung NU. Tapi begitu kepimpinan yang periode yang kemarin luar biasa, Pak. Sampai sekarang banyak sekali Gus-gus, putra-putra kiai-kiai sudah menjadi pengurus-pengurus Ansor. Ketua PW Ansor Jawa Timur putranya Kiai Tambak Beras. Ketua PW Ansor Madura putranya Kiai. Bahkan ketua umum kita juga putranya Kiai besar. Kalau tidak putra-putra Kiai, siapa yang mau ngopeni? Ora putra-putra Kiai ya alumni pesantren. Alumni pesantren. Ojo malah wong-wong sing ora paham karo pesantren mlebu jadi ketua Ansor, jadi jauh nanti. Ya yang tanggung jawab jenengan-jenengan ini. Kira-kira siap enggak? Siap enggak untuk istiqomah berjuang khidmah di organisasi? Siap apa tidak? Harus. Kita yang bertanggung jawab. Karena Ansor yang mendirikan ya Mbah Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Kiai kita, muassis Nahdlatul Ulama, bukan presiden, bukan menteri, bukan kiai. Dan Ansor ini adalah milik pesantren, milik kita semua. Jangan sampai yang megang itu orang yang tidak paham ngaji, yang tidak paham dengan pesantren. Kalau tidak paham dengan pesantren akan jauh. Pemikirannya, manhajnya sudah beda nanti. Karena tidak mengenyam pondok pesantren. Alhamdulillah ini sekarang alumni pesantren senang masuk neng Ansor. Seperti niki Mas niki alumni dari Pelawasan dan yang lainnya. Ketua LBH ya. Ketua LBH jenengan. Ya, alhamdulillah. Di Ansor itu kan ada LBH-nya, Pak, ada LBH-nya, ada Bansernya, ada Rijal Ansornya. Jadi Pak, yang kiai juga ada, yang maklar juga ada. Macam-macam. Lah tapi semua ini karena pembelajaran, Pak. Pembelajaran. Nanti kalau sudah di NU udah lepas semua. Loh, masa kita masih muda-muda ini ya enggak apa-apa lah, untuk nakal-nakal sidik ya apa-apa. Bukan saya ngajarin nakal elek, bukan loh. Bukan. Nakal dalam berarti nakal itu maksudnya apa, keras, punya keinginan keras, ngoten lho. Orang nakal di orang diadab bukan. Nggih, Pak Kiai nggih. Nggih nonggone. Kula nek pas mangsane ngaji tua-tua karo Pak Kiai Nasir ya kula gayane kaya wong soleh-soleh ngoten. Nek nang kene ya saya wah, muda Pak Kiai nggih. Makane kaget iki Pak Kiai ini. Wong urung suwe ngaji teng Sucan ketemu Pak Kiai kok dadi koyo ngene iki. Padahal Pak Kiai wah. Tak iki. Kita era gelem guyon wingi niku wis masyaallah alhamdulillah. Masyaallah alhamdulillah. Padahal ming macak soleh. Mboten niki guyon lho, nggih guyon nggih. Iya begitu, Pak. Haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil asmani. Kita istiqomah dalam pengabdian,
insya Allah kalau kita istiqomah dalam berkhidmah di jamiah, ikhlas, insya Allah akan meraih kesuksesan sepanjang zaman. Allahumma amin. Nah ini semoga ada manfaatnya, ada berkahnya. Tapi juga tadi saya sampaikan ini ya, tambah lagi ya, dalam hal perbedaan itu sunatullah. Maziltum fi khairin makhtalaftum. Dulu Mbah Ki Hasyim Asy'ari kan tidak suka beduk. Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik itu suka beduk. Makanya waktu Mbah Ki Hasyim Asy'ari mau rawuh di Gresik, ini saking takzimnya dengan Mbah Ki Hasyim Asy'ari, seluruh masjid-masjid mulai dari Jombang sampai Gresik yang punya beduk kon nyimpen, Pak. Ojo ngasih Mbah Ki Hasyim Asy'ari roh. Ini saking menghormati, Pak. Dulu kiai-kiai itu kalau tidak cocok itu ya itu disimpan. Kadang Mbah Ki Hasyim Asy'ari ketika tidak cocok dengan Mbah Wahab Hasbullah itu berimprovisasi. Apa berimprovisasi niku? Apa? Ujuk-ujuk beduduk muni ngoten lho improvisasi niku. Ngoten nek muslihin nggih. Ya, wong muslihin itu ada rapat ngrungokke aku. Ngapunten. Lah ngoten niku, Pak. Berimprovisasi. Lah improvisasinya itu pakai puisi-puisi syair-syair. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau tidak cocok dengan Mbah Wahab Hasbullah, dengan Mbah Bisri, itu langsung keluar syair-syairnya. Lah syairnya itu nyindir Mbah Wahab Hasbullah. Lah sing ngerti ya sing ngerti ngelmune tok. Ora kaya saiki ora cocok diumbar-umbar nang ndi-ndi. Oh, ora cocok kono domongke. Aku ora karu-karuan akhirnya sak donya ngerti kabeh. Ini tidak boleh. Siap tidak seperti itu? Kalau tidak cocok, jangan diumbar-umbar. Tapi kalau ada perbedaan, itu sunatullah. Maziltum fi khairin makhtalaftum. Tapi jangan berbeda dalam prinsip-prinsip yang berbahaya. Kalau dalam hal pandangan-pandangan saja, itu sunatullah. Maziltum fi khairin makhtalaftum. Maka dari itu puncuk pimpinan tertinggi adalah ketua Ansor di semua tingkatan. Jangan sampai ada yang melebihi. Saya sampaikan ini, Pak Ki Habib ketua PC Ansor, ini panglima tertinggi Banser, panglima tertinggi Rijal Ansor, panglima tertinggi LBH. Tidak boleh ini disalib, tidak boleh. Bahasanya tidak boleh disalib, tidak boleh ngoten niku, haram. Di PB juga begitu. Ketua Ansor adalah panglima tertinggi lembaga-lembaga semuanya. Harus diikuti. Siapapun, bukan Pak Habibnya tapi ketuanya. Bukan Pak Habibnya, siapapun yang jadi ketua harus itu ditaati. Kalau mau benar-benar istiqomah di jamiah. Karena ini khotim, Pak. Khotimul sayyidul qaumi khotimuhum. Kita belajar di jamiah agar tahu tandim bagaimana kita berjamiah. Orang sak karepe dhewe rono-rono sempeting nggawa banser, seragam banser. Ada itu saya ceritakan itu. Seragam banser. Ana sing seragam banser. Tapi nek kon diklat ora gelem. Mulu gua agak ada itu Gus-gus itu. Wah, Gus-gus itu biasanya sok kemlinti-kemlinti wong kula ya Gus padha mawon. Lho biasanya itu kan Al-Karim keblal ngalim kemlintiun. Biasanya wong mulya nek urung pinter, urung ngalim biasanya sok kemlinti-kemlinti ngono niku. Wah, seragam banser. Tapi kon diklat ndak mau. Dolim menurut saya ini, kalau seragam Banser sungguh gagah-gagahan, Pak. Pak ini harus punya tanggung jawab, harus punya tanggung jawab. Dan saya sampaikan, jangan sampai ini kadang kita kekurangannya dalam hal mahdoh. Ini ghairu mahdohnya, saya akui, Ansor ini luar biasa. Dalam toleransi, pluralismenya luar biasa. Tapi kadang mahdohnya ini, kon jamaah rasa-rasa. Ini Pak, saya setuju, Pak. Enggak, Pak. Siap tidak jamaah subuh? Siap nak? Loh ini yang perintah PP Rijal Ansor, Pak. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener ini, Pak. Karena saya pengalaman di Manado itu, Pak Muslihin. Di Manado, Pak. Begitu pembukaan ini, pembukaan DTD. 250, Pak. Ada bansernya, ada. Kalau DTD kan campuran ya. Ada Ansor, ada Banser, ada Rijal Ansor. Itu 250, Pak. Disaksikan gubernur. Wah, banyak sekali yang ikut waktu itu. Begitu mujahadah jam 3 pagi, dari 250 yang nongol cuma 20 orang. Ini masih saya maklumi. Begitu subuh itu yang jamaah mengwong 15 tok. Lagi yang 235 kemana ini? Begitu setengah 9 pagi saya mau ngisi materi, saya tanya dulu. Ini tadi jamaah subuh kok cuma 15 orang. Kemana yang lainnya? Ngacung, pada ngacung, Pak. Ngacung ini. Sampai kok ngacung, sholatnya jam berapa? Jam setengah 7, jam 7, nonton Pak, ada jam 8. Lah yang depan sendiri ini gede-gede nggak ikut ngacung. Ini kok
Depan sendiri udah ikut ngacung. Sholatnya jam berapa? Enggak sholat Pak. Kurang. Wadah iki tuluran Yahudi. Makanya iki karena rukun Islamnya itu pertama syahadat, kedua banser jarene ngono iku. Mau saya marahi tapi wah ini nang Manado ya. Manado itu kan 70% kan non muslim. Lho bisa ditutuki saya. Lah iya alhamdulillah. Oh ikut banser itu patokan ndak karu-karuan. Wah alhamdulillah sudah senang dengan banser dengan ansor. Lah lewat wasilah ikut banser muga-muga sregep jamaah. Allahumma amin. Itu seperti itu. Tapi jangan sampai mahdohnya loh, lemah loh nggih. Jamaah sregep maca Quran insyaallah Pak. Kita membela NKRI itu mulainya itu manbaknya ya dari mahdoh ini Pak. Jangan sekali NKRI harga mati tapi jamaah ora tahu. Wah, deres ora tahu. Salat ora 5 waktu kadang ping 3 tok. Ya bagaimana NKRI mau tegak oleh seperti itu? Mulai dari mahdohnya dulu. Itu saya perintah dari Khatib Am Kiai Yahya Tsaquf. Kita masih lemah dalam mahdohnya. Maka dari itu kalau besok ada di Klatsar, screening harus itu. Harus. Kalau Jawa Tengah insya Allah sudah ada. Penonton nggih. Hati kon maca kunut dulu, iso pura kunute, maca suratan. Ya rakatan kudal gradul ndak apa-apa, yang penting pokoknya sudah iso maca ngoten Pak Kiai nggih. Jangan sampai kita ndak wah kurang kunut Muhammadiyah, udah kunut Wahabi ngomong ngoten niku. Tapi dhek rapal kunut. Alai karu-karuan ini. Wong kunut di kita aja ndak wajib kok sunat kunut itu. Ya, siap ya istiqomah dalam pengabdian ya. Oh, dah pokoknya kalau jenengan istiqomah dalam pengabdian dan jenengan merasa menjadi khatimul ummah, insyaallah sukses sepanjang zaman. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya, ada kebaikannya. Mulai dari awal sampai akhir, mungkin guyonan dengan penjenengan semuanya. Minta maaf karena kula biasa seneng guyon, tinggal ngapunten ingkang kathah ya. Minta maaf ya sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wallahu yaufiquna ila ma fi khairul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak. Oh, nggih. Ngaten Pak. Oh. Kula sembuh gak napa Pak Pram? Nggih. Dengan membaca bismillah, mari kita buka bersama Rakercap yang kedua tahun 2021. Semoga berkah, manfaat, maslahah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun udah suwe-suwe ndak kaya ambulan iki piye. Pun. Ana sing wayahe pasien Covid. Sekian, terima kasih. Wallahu yaufiq ila ma fihi khairul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan jazakumullah hasanal jazaa.